Haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Pagi ini terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh membagikan sharing akan firman Tuhan di dalam tuntunan sepekan pagi hari ini. Dan sukacita yang besar kalau kita boleh memberikan yang terbaik pagi hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan pagi ini saya berdoa kita siapkan hati kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya pagi yang indah ini ada banyak perkara yang Tuhan mau berikan buat kita semua. Hati yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kita satu dalam doa, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan, atas kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Kau Tuhan, bahkan menikmati kasih-Mu Tuhan lewat tuntunan sepekan pagi hari ini. Biarlah Tuhan nyata kuasa-Mu atas Tuhan kehidupan kami di perayaan Desember ini Tuhan. Kami bersyukur kelahiran-Mu Tuhan membuktikan Engkau hidup, bahkan Engkau menebus dosa kami Tuhan. Lewat kelahiran-Mu Tuhan, kami mengenal akan keselamatan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami siapkan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang setia bagi kita semua. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, lah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh. Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku
Gembala, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Raba 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 raba. Haleluya Tuhan, mari sembah Dia, mari puji Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Raba-raba-raba-raba-raba-raba. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ora bora bara 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 bara. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Raba 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 raba. Raba 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 raba. Raba 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 raba. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, selamanya ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Bahkan janji-Mu ya dan amin atas kami semua Tuhan. Pagi hari ini kami akan menikmati Tuhan akan sebagian renungan Tuhan yang boleh menguatkan kami Tuhan, baik di Tuhan tempat di mana kami bekerja, bahkan kami lewat setiap tuntunan sepekan ini kami diberkati Tuhan. Karenanya berkaryalah Tuhan atas hamba-Mu juga Tuhan, yang belum ada apa-apanya. Biar apa yang hamba-Mu persembahkan, sungguh semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu.
biar nama-Mu yang semakin dimuliakan dan tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semua Tuhan yang di rumah dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita dalam format tuntunan sepekan selama seminggu ke depan, dan kebetulan hari ini temanya luar biasa tentang kandang domba. Ya, hari ini berbicara tentang kandang domba yang kita tahu berarti menjelang kelahiran Tuhan Yesus biasanya ada banyak kegiatan Natal, dan kandang domba berbicara tentang hari raya Natal di tanggal 25 Desember. Nah, puji Tuhan, kita memasuki Desember ini karena kasih Tuhan, karena keselamatan daripada Tuhan. Dan kita bersyukur di hari-hari Natal ini dengan tema kandang domba ini ada banyak hal yang mungkin Tuhan mau taruh buat kita semua. Sejauh mana yang kita pahami akan daripada kandang domba itu sendiri. Biasa kalau misalkan berbicara tentang kandang domba, itu sesuatu hal yang jijik, kotor. Dan saya mengajak kita semua bahwa karya terbesar Tuhan Yesus ialah yang dirayakan seluruh dunia adalah hari kelahirannya. Dan itu dirayakan oleh semua orang di setiap tanggal 25 Desember. Bahkan mal-mal merayakan dengan pernak-pernik yang luar biasa. Tapi hari ini, apa sih makna akan daripada kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri di kandang domba itu? Seperti apa? Apa yang Tuhan mau dari kandang domba itu sendiri bagi kita semua? Saya undang kita semua boleh baca di dalam Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat 6 dulu. Oh iya benar. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Dan mungkin berbicara hal tentang rumah penginapan zaman dahulu, mungkin sekarang seperti hotel-hotel seperti itu. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Nah, ini hal yang luar biasa. Yesus lahir di sebuah kandang domba, tempat di mana ternak itu ada. Benar ya, Bapak Ibu terkasih, bahwa Yesus lahir di kandang domba, tempat yang sebagian orang adalah tempat yang begitu hina dan menjijikan. Dan tempat di mana tidak ada yang seorang pun yang mungkin mau tinggal di tempat itu sendiri gitu, di kandang domba itu sendiri. Pertanyaan saya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tinggal di kandang domba? Saya rasa mungkin tidak ada. Dan semiskin-miskinnya kita, orang tua kita melahirkannya pasti di bidan. Dan itu ataupun di rumah sakit gitu. Tapi hari ini berita baiknya, Tuhan hadir dan menjadi bayi kudus yang kita rayakan hari ini di 25 Desember. Dan di mana kelahiran Yesus mengubah sejarah kehidupan manusia. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saya percaya hari ini ada banyak perkara yang Tuhan mau taruh buat kita semua.
saya percaya apa sih sebetulnya makna kelahiran Tuhan Yesus itu di kandang domba gitu. Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah bahwa Yesus lahir di kandang domba ingin memberitahukan kepada kita bahwa Yesus merendahkan dirinya. Ini sungguh luar biasa bahwa Yesus merendahkan dirinya. Mungkin kita tahu bahwa bagaimana seorang presiden ketika datang ya, ketika datang di suatu daerah gitu, tapi dia tidak memakai segala perlengkapannya, tidak memakai protokol kepresidenan, tapi dia langsung mungkin dia datang ke suatu daerah, dia pakai mungkin motor, dia datang ke suatu daerah, dan mungkin kalau saya sendiri misalkan ketemu dengan seorang presiden yang seperti biasa, dia hanya naik motor, dia ketemu kita, terus bercengkrama dengan kita, pas kita tahu dia seorang presiden, mungkin kita akan bangga. Kita akan merasa excited melihat presiden kita ada di depan kita seperti itu gitu. Tapi hari ini raja di atas segala raja merendahkan hatinya untuk kita semua. Mari saya berdoa, kita baca dulu itu di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Di dalam Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 6. Siapa sebetulnya raja yang lahir di kandang domba itu? Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini poin yang luar biasa buat kita semua. Ketika Yesus memberitahukan kepada kita bahwa ia merendahkan dirinya. Bahkan Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena Allah ingin menyelamatkan kita manusia yang hina ini. Siapa di sini yang tidak berdosa? Tapi karena Allah mau dia menjadi serupa dengan manusia. Dia mau ambil bagian, menebus dosa kita. Hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan itu, dalam kehidupan kita, itu sungguh luar biasa. Makanya dikatakan di dalam dia menjadi serupa dengan manusia, menjadi serupa dengan kita. Dan ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah makna Yesus lahir di kandang domba. Yang kedua, Yesus ingin memperlihatkan kepeduliannya atas kita. Oh, luar biasa. Yesus ingin memperlihatkan kepeduliannya pada kita. Itu suatu hal yang luar biasa. Ternyata Yesus bukan saja hanya merendahkan dirinya, tapi juga dia peduli sama kita. Sejauh mana Yesus peduli sama kita, bahwa di kelahiran Yesus di kandang juga menunjukkan kepeduliannya bagi mereka yang tidak dianggap. Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa mereka tidak dianggap gitu ya. Mereka lahir dari keluarga yang broken home, atau mereka memiliki segala sesuatu, hanya mungkin mereka berpikir tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu gitu ya. Tapi hari ini belajar melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan punya rencana dan maksud yang indah. Bahwa hari ini ingat, Tuhan Yesus peduli bagi kita. Tuhan Yesus peduli atas kehidupan kita. Nah, di mana ayatnya? Ayatnya di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Lukas 2
Sebentar saya bukakan buat kita semua Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Haleluya, puji Tuhan. Siapa hari ini yang bersuka cita karena kelahiran Yesus dan berbicara tentang keselamatan bagi kita semua. Bahkan uh, ketika ketika Yesus peduli dengan kita, dia tidak ada namanya perbedaan di dalam dia memilih kita. Bahkan kabar sukacita tentang kelahirannya tidak diberitahukan kepada raja-raja atau orang-orang petinggi-tinggi, tapi dia beritahukan yang terutama adalah kepada para gembala. Artinya apa? Artinya Tuhan peduli sama kita, siapapun kita orangnya gitu. Dalam kebudayaan Yahudi dikatakan bahwa seorang gembala itu hanya orang biasa, orang yang tidak masuk hitungan. Tetapi Tuhan melihat akan daripada hati-hati yang mungkin tidak dianggap oleh dunia, tapi Tuhan melihat hati yang mau dan rindu diubahkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya mau bagikan buat kita semua, yang ketiga, yang terakhir, makna Yesus lahir di kandang domba, yaitu Yesus ingin menyatakan pengampunannya. Ingin menyatakan pengampunannya. Dia tahu bahwa manusia itu berdosa, bahwa manusia itu hina, di mana di dalam kandang domba itu ada mungkin kita jijik, mungkin kita merasa kita dengan kehidupan kita yang kacau balau, tapi Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa hari ini, ingat di dalam Yohanes 3 ayat 6 ayat 16 dikatakan bahwa kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Adakah hari ini hatimu belum sungguh-sungguh sama Tuhan? Hari ini ada pengampunan dari Tuhan, bahwa ketika kandang domba itu berbicara hal yang hina, ketika kandang domba itu berbicara hal yang kotor, jijik, tapi Tuhan melihat bahwa lewat Tuhan Yesus lahir di kandang domba, ada suatu penghargaan bahwa pengampunannya tercurah bagi kita semua. Hari ini saya undang kita semua, saya undang jiwa-jiwa yang rindu diubahkan. Siapapun kita, saya katakan bahwa yang kotor bisa dibersihkan, yang bau bisa dipulihkan, yang gelap bisa diterangi, yang kecil bisa Tuhan pakai besar, yang berantakan bisa jadi indah. Yang terutama adalah engkau harus alami pengampunan dari Tuhan itu sendiri. Dan saya percaya bahwa ketika pengampunan itu ada dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi beban kita, ketika kita dalam pekerjaan kita merasa kecil, ketika kita dalam melakukan segala aktivitas di lingkungan kita merasa tidak mampu, tapi hari ini belajar percayakan bahwa Tuhan melihat sesuatu hal yang besar dalam hidup kita. Bethlehem itu kota kecil, tetapi ketika Tuhan melihat ada kehadiran Tuhan di situ, Bethlehem itu menjadi suatu hal yang besar di dunia, bahwa ada satu nama, Yesus Kristus, yang lahir di kandang domba itu, yang mengubahkan sejarah kehidupan dunia, bahkan yang mengubahkan sejarah hidup kita yang kotor hari ini. Mari kita satu dalam doa, dan saya berdoa biar pagi ini dalam tuturan sepekan ini tentang kandang domba ini, biar itu menjadi hal yang memudahkan kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bahwa bagi Tuhan, siapapun kita, latar belakang apapun kita, Tuhan masih tetap mau dan rindu tetap di dalam sukacitanya, berlimpah akan daripada keselamatan yang daripada Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan,
Bagi setiap kami Tuhan yang hidup Tuhan, merasakan hari-hari ini kurang Tuhan, bahkan merasa kecil, bahkan merasa tidak mampu, bahkan di dalam setiap Tuhan yang mereka hadapi Tuhan, mereka terkadang mungkin belum mendapat jalan keluar. Tapi hari ini Tuhan, lewat setiap Tuhan, kerendahan hati kami, bahkan lewat setiap Tuhan pengampunan-Mu Tuhan, bahkan lewat setiap kepedulian-Mu Tuhan, kami alami terobosan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu bukti kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau mau kami diubahkan hari lepas hari, bahkan menerima keselamatan yang daripada Engkau. Karenanya kami berdoa Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh pagi hari ini memulai segala apa yang baik di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa, campur tangan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa, selamatkan mereka Tuhan. Jamah mereka pribadi lepas pribadi. Biar keselamatan itu, berkat sukacita Tuhan, kelahiran Yesus, itu betul-betul nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami yang berdoa Tuhan, yang akan kembali beraktivitas Tuhan, biar Kau kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati mereka semua Tuhan, dengan kasih yang berlimpah, dengan hikmat marifat yang baru daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bekerja dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.